Bayangin, lu udah jual sawah, jual harta, demi satu mimpi. Punya anak yang jadi polisi. Tapi 5 tahun kemudian, anak nggak lolos, uang hampir 1 miliar rupiah lenyap, dan yang nipu bukan orang biasa, tapi justru polisi juga. Ya, ini kejadian nyata. Kejadiannya itu di Pemalang, dan pelakunya oknum polisi yang katanya itu bisa ngatur penerimaan Polri asalkan ada biaya administrasi kecil. 900 juta konon katanya. Korban ini merupakan pasangan dari Suratmo dan Sutijah, cuman pengrajin gerabah yang pengen anaknya punya masa depan yang cerah. Tapi malah ditipu oleh orang yang seharusnya menjaga hukum. Dan ya, nggak usah kaget sih. Sebenarnya ini udah tradisi lama. Dan yang bikin miris, video Bapak Suratmo sempat viral. Dia nangis, teriak di tengah jalan, minta keadilan karena udah 5 tahun uangnya nggak balik. 5 tahun uang saya belum kembali. Aku lihat dol sawah, katanya yang minta Kapolres, yang minta Kapolda, katanya duitnya mau judi online. Ini saya orangnya Pak, bocah loro Pak, mendingan kan badekna polisi. Oknum polisi adanya Wartono Pak, saya orangnya Pak, sudah 5 tahun uang saya belum kembali Pak. Ceritanya dimulai tahun 2019. Ketika Suratmo, seorang pengrajin gabah dari desa Palutan, Pemalang, mendapatkan tawaran manis dari seseorang yang mengaku bisa membantu dua anaknya itu lolos seleksi Polri. Orangnya bukan calo pinggir jalan, justru dia adalah anggota polisi aktif bernama Bribtu Wartono, anggota Polres Pemalang sendiri. Wartono itu menjanjikan kalau Suratmo setor uang, anaknya bisa diperhatikan. Mulai dari administrasi, psikotes, sampai tes kesehatan. Semua katanya bisa diatur. Suratmo yang cuma ingin masa depan anaknya cerah, akhirnya itu dia nekat. Sawah dijual, harta ludes, dan total uang yang dikasihkan ke Wartono itu mencapai sekitar 900 juta rupiah. Tapi ternyata investasi masa depan itu berubah jadi investasi bodong. Anak nggak lolos, uang nggak balik, dan semua janji tinggal omong kosong. Lebih parahnya lagi, setelah semua gagal, Bribtu Wartono malah menghilang. Suratmo sempat menunggu berbulan-bulan, lalu bertahun-tahun, sampai akhirnya 5 tahun kemudian, dia baru berani bersuara di depan publik. Video teriakannya itu viral, bikin netizen ikut panas, karena siapa yang ngegeram sih? Lihat rakyat kecil yang harus jual tanah demi janji kosong dari oknum aparat. Dan lucunya, selama 5 tahun itu, kasusnya kayak tenggelam. Baru setelah videonya ramai di medsos, berulah Polres Pemalang buka suara dan menetapkan Bribtu Wartono sebagai tersangka. Begitu videonya viral, netizen itu langsung ramai di kolom komentar. Tapi bukannya simpati penuh, yang muncul malah hujatan semua. Ada yang bilang, kalau emang bayar 1 miliar buat jadi polisi, emang bisa balik modal dari gaji. Pertanyaannya bagus, karena kalau kita hitung-hitung ya, gaji Bribtu di tahun pertama itu sekitar 3,5 jutaan. Jadi ya dengan logika ekonomi sederhana aja nih ya, butuh 20 tahun lebih cuman buat nutup biaya masuknya. Itu pun kalau nggak korupsi. Komentar lain malah lebih pedas. Kalau punya uang segitu, mending buka kos-kosan, buka usaha, atau bikin warung kopi sekalian. Anakmu bisa jadi bos, bukan jadi bawahan yang harus setor ke atasan. Dan ada juga yang nyeletuk sarkas, giliran nyogok jadi polisi mah diem-diem aja, begitu ditipu baru teriak lah. Sistem yang rusak itu juga karena mental nyogoknya kalian. Sakit sih, tapi emang itu bener cuy. Karena di titik ini masyarakat bukan cuman marah ke oknum polisi, tapi juga ke budaya yang udah terbentuk bahwa masuk jadi aparat bukan soal layak, tapi soal bayar. Masalahnya praktik ini bukan rahasia lagi, semua orang juga tahu. Tapi semua juga pura-pura nggak tahu, dan akhirnya rakyat kecil kayak Suratmo ini jadi korban 2 kali. Pertama ditipu, kedua dijudge sama netizen karena ikut sistem kotor yang mereka sendiri benci. 5 tahun Suratmo menunggu uangnya kembali. Setiap kali dia datang ke kantor polisi, jawabannya tetap sama, proses pak, sabar. Padahal sabar itu udah habis waktu dia jual sawah, tanah, warisan keluarga yang seharusnya jadi pegangan masa tua. Dan puncaknya, setelah 5 tahun ditipu janji manis, dia akhirnya meledak di tengah jalan. Di depan banyak orang, dia teriak sejadi-jadinya. Anak dua-duanya gagal total, nggak lolos jadi polisi, nggak punya uang buat lanjutin hidup.
Dan sekarang cuma bisa lihat bapaknya dipermalukan di jalan, minta keadilan dari lembaga yang seharusnya melindunginya. Dan yang paling menyakitkan, oknum yang nipu ini, si Bribtu Wartono, awalnya cuma dimutasi. Barulah setelah video Suratmo ini viral dan publik ngamuk, dia resmi ditetapkan tersangka dan dipecat dari Polri. Lo tahu sendiri lah ya betapa lambatnya keadilan ini bekerja. Tapi betapa cepatnya sistem bereaksi begitu kamera mulai merekam. Kadang rasanya lucu, karena kalau bukan rakyat kecil yang teriak di jalan, mungkin kasus ini tuh cuma jadi tumpukan berkas doang. Dan seperti biasa, begitu videonya viral, barulah keadilan turun dari langit. Polres Pemalang akhirnya menetapkan Bribtu Wartono sebagai tersangka. Setelah bertahun-tahun laporan Suratmo kayak tenggelam di laut, langkah cepat. Tapi ya cepatnya setelah ditonton jutaan orang. Kapolres Pemalang saat ini bilang, Bribtu Wartono itu sudah dipecat secara tidak hormat. Bahasa halusnya sudah tidak layak lagi jadi anggota Polri. Menjatuhkan hukuman terhadap Bribtu WR berupa pemberhentian tidak dengan hormat yang terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Tapi nggak ada yang tahu apakah 900 juta itu balik atau cuma hilang bersama karirnya. Yang pasti, bagi Suratmo dan Sutijah ini, keadilan yang datang 5 tahun terlambat itu rasanya perih banget. Karena sawah mereka sudah laku, uang sudah habis, anaknya tetap gagal jadi polisi. Dan sekarang mereka cuma bisa berharap kasus ini jadi pelajaran. Tapi di Wakanda ini, kata pelajaran seringkali cuma jadi bahan konten. Hari ini Bribtu Wartono dipecat, besok bisa jadi muncul Bribtu baru di tempat lain. Karena masalahnya bukan satu orang, tapi satu sistem yang udah terbiasa dengan kata uang pelicin. Dan di tengah semua ini, Suratmo cuma pengen satu hal sederhana, uangnya itu balik. Tapi mungkin itu permintaan yang lebih susah daripada lolos jadi polisi lewat jalur resmi. So intinya, buat kalian yang lagi mimpi anaknya pengen jadi polisi, ingat pengabdian itu nggak bisa dibeli. Tapi ya kalau sistemnya masih begini, mau bagaimana lagi sih?